Kemudian kita lihat dari vektor data ya. Di sini contoh vektor data. Kalian masih ingat terdiri dari apa aja vektor data? Untuk menggambarkan fenomena atau objek dari real world kita menggunakan poin, kemudian menggunakan apa? Garis dan menggunakan poligon gitu ya. Nah, kalian tidak perlu bingung istilah-istilah kayak gini, node, terus polyline dan sebagainya. Node ini sama kayak poin gitu. Polyline itu artinya garis yang banyak gitu ya, poly gitu. Kemudian polygon dia garis dan dia tertutup. Jadi membentuk sebuah area closed line kayak gitu ya. Oke, nah bahwa di dalam data vektor itu ada titik gitu, node, kemudian ada garis polyline gitu ya, atau line saja. Kemudian ada polygon gitu ya. Nah, kemudian masing-masing itu nanti bisa ada ID-nya di dalam data vektor. ID itu kayak identitas. Kalau kalian punya KTP, kalian punya nomor KTP. Nah, kayak gitu. Sama juga objek-objeknya dia ada nomor identitasnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dan identitasnya tidak mesti seperti ini ya. Jadi bisa nanti mungkin dimulai dari 0 gitu ya. Atau pokoknya dia bilangan numerik saja kayak gitu. Dan lain-lain. Bahkan bisa sampai nanti kalau objeknya banyak ya bisa sampai puluhan, ratusan, atau ribuan angkanya kayak gitu ya. Ini sederhana saja, jadi ceritanya ada 7 gitu ya. Ada 7 dari poligonnya. Nah, kayak gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu. Nah, kemudian kalau dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata data vektor itu terdiri dari titik, kemudian garis dan area gitu ya. Nah, ternyata garis itu terdiri dari sebuah node atau titik yang saling terhubung gitu. Jadi vertex, node atau poin ini itu saling terhubung oleh sebuah garis, oleh sebuah pen. Dan dia membentuk sebuah line, garis. Nah, kemudian garis ini kalau dia close gitu ya, dia akan membentuk sebuah poligon. Apa sih maksudnya close? Dia tertutup gitu. Nah, dia akan titik akhir gitu ya, node-nya itu akan bertemu pada titik yang sama ketika dia membentuk garis. Nah, itu dia akan menjadi sebuah poligon. Nah, makanya yang ini bisa kita sebut sebagai poligon 1. Kenapa? Karena dia close line gitu ya, membentuk sebuah area ya. Seperti itu. Yang dua juga sama, membentuk sebuah area. Nah, kemudian di dalam data GIS itu ya, selain kita punya bentuk, kita punya entitas tadi, poligon, garis, dan titik, kita juga akan punya namanya atribut. Gitu. Nah, atribut ini itu adalah informasi yang menjadi karakteristik dari entitas tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita punya poligon 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7, itu nanti dia akan memiliki sebuah atribut gitu. Jadi ada terhubung dengan tabel gitu. Jadi ada atribut tabelnya. Gitu ya. Nah, ini RDBMS ini artinya dia database management, artinya dia database-nya itu bahwa pada masing-masing poligon ini itu memiliki datanya. Gitu ya, memiliki dataset. Dan dia saling berelasi, saling berhubungan. Ya, georelational. Jadi berhubungan. Kita punya data spasialnya dan kita punya data non spasialnya. Data spasialnya berupa entitas, ya, bentuk poligon, garis, titik, dan kemudian data non spasialnya berupa atribut, keterangan atau informasi, gitu. Dan pada masing-masing entitas tersebut, gitu ya, dalam bentuk poin, titik, atau garis tersebut, dalam hal ini kita mendefine objek kita sebagai poligon semua, karena close line semua ya, gitu ya. Itu memiliki atribut, dan atributnya bisa banyak. Kalian tentu sangat familiar dengan Excel gitu ya. Ada kolom, kemudian ada baris, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. RDBMS, Relational Database Management System, gitu ya. Ini untuk case data vector,
itu juga sama. Jadi kita punya field dan kita punya record gitu ya. Recordnya berupa baris ini, kemudian fieldnya berupa kolom ini. Jadi masing-masing kita ambil contoh poligon 1 nih, gitu ya. Nah, poligon 1 ini dia memiliki gitu ya, atribut tabelnya itu ada soil, ada class, ada suitability, tingkat kecocokan, gitu ya. Abaikan dulu kalau kalian bingung tentang apa itu soil suitability, gitu ya. Intinya gini, intinya poligon 1 itu memiliki atribut tabel soil, class, dan suitability. Oke, kalau misal kita punya poligon gedung, berarti atribut tabelnya apa? Atribut tabelnya ada apa? Bisa isi oleh kita bebas, terserah gitu. Mau ternyata di sana warnanya gitu ya. Kemudian ada tingginya atau peruntukannya. Kemudian nanti gedung kedua untuk apa peruntukannya gitu ya, tingginya berapa, warnanya gimana gitu. Nah, sama kayak contoh kasus yang ini gitu. Poligon 2 gitu ya. Soilnya apa, kelasnya apa, suitability-nya gimana. Gitu. Jadi pada data vektor ini gitu ya, kita punya atribut table dan kemudian pada masing-masing entitas tersebut gitu ya, itu memiliki recordnya, memiliki datanya berdasarkan field, soil, class, dan suitability. Kalau kita berbicara danau, ya nanti atribut ini bisa diganti. Mungkin kedalaman danau, gitu ya. Kemudian jenis air di danau, kemudian bentuk danau. Bisa jadi kayak gitu. Ya, dan macam-macam. Jadi ada entitasnya berupa bentuk, yaitu data vektor kita ini, poligon, line, dan titik. Dan kemudian kita punya atribut tabelnya, informasi yang melengkapi data tersebut, data entitas tersebut. Gitu. Dan kemudian pada masing-masing kolom jenisnya sama gitu ya. Suitability berarti semua berbicara tentang suitability, class berbicara tentang class, soil berbicara tentang soil, kayak gitu. Nah, sama juga di dalam data raster. Di dalam data raster ya, contohnya di sini ada sebuah tutupan lahan, kemudian ini ada landset gitu ya. Landset kemarin sudah pernah dibahas, yaitu seperti kamera tapi dia mengcapture dari angkasa gitu ya, lewat satelit, dan dia menggunakan band itu kayak gelombang elektromagnetik, panjang gelombangnya berapa kayak gitu ya. Kalau kalian pernah belajar di fisika tentu sudah familiar ya, bahwa gelombang itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Sama gitu ya, panjang gelombang yang di capture di dalam Landsat juga berbeda-beda. Nah gitu ya. Kalian masih ingat data raster apa? Data raster itu adalah tersusun atas susunan dari grid atau sel ya, atau pixel. Nah ini kalau kita zoom dia akan berbentuk seperti kotak-kotak. Nah kayak gitu. Nah sama di sini juga gitu ya, data raster ini untuk case di Washington itu USA itu memiliki juga nilai atributnya. Nah ada apa aja di sana? Ada kelasnya gitu ya, kelas dari tata guna lahan gitu. Yang hijau ini hutan gitu kan, yang kuning pemukiman gitu, yang orange ladang perkebunan atau pertanian gitu ya. Colornya apa gitu kan. Kemudian band value-nya apa gitu. Ibaratnya seperti legenda di dalam sebuah peta. Jadi data GIS itu memiliki gitu ya, data vektornya atau data rasternya, kemudian atribut tabelnya untuk melengkapi informasi tersebut. Gitu ya, untuk melengkapi informasi spasial. Jadi ada informasi atribut tabelnya gitu ya, dalam bentuk tabel seperti persis sama seperti Excel. Gitu ya. Jadi ada atribut tabelnya. Jadi kalau kita klik yang kuning, dia warnanya kita tahu ada database-nya apa. Kemudian band value-nya tadi panjang gelombangnya berapa aja. Kemudian class name-nya gitu ya, nama kelasnya apa. Dia yang kuning dia adalah pemukiman, kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi diulang bahwa di dalam data GIS itu kita punya data spasialnya berupa bentuk gitu ya dari objek tersebut gitu ya. Dan kemudian kita punya informasi non spasialnya yaitu berupa attributable, informasi yang melengkapi identitas dari objek tersebut. Kayak gitu ya.